Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kurama, para alim ulama alladzina warasatul anbiya, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang teramat banyak, mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita upayakan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya, melaksanakan puasa dengan penuh dengan imanan dan menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa berarti kita membuat perbekalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran pun mengatakan, mengingatkan kepada kita, berbekallah, maka sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai-nilai ketakwaan itulah yang akan abadi dan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia yang fana dan di alam akhirat nanti yang kekal. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang amat singkat dan penuh barakah ini, tema tausiah kali ini adalah amar ma'ruf nahi anil mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at Radio Bunda Tanah Melayu dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan untuk satu golongan atau kelompok tertentu saja. Terlaksananya amar ma'ruf nahi anil mungkar merupakan perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, Islam rahmatan lil alamin akan dirasakan semua pihak manakala amar ma'ruf nahi anil mungkar berjalan dengan baik. Dengan melakukan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, berarti mengharapkan turunnya keberkahan untuk seluruh negeri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at Radio Bunda Tanah Melayu dimanapun Anda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi ayat ini menggunakan huruf lam. Lam namanya lam taukid, maka menjadi la fatahna, yang berarti benar-benar, sungguh-sungguh atau pasti apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat tadi, pasti Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi dengan syarat penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumah tangga yang bertakwa, ada kampung-kampung yang bertakwa, ada desa-desa yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijadikan kehidupannya barokah. Begitu pula dengan melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran agar tidak berkembang di tengah masyarakat kita. Berarti kita mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak menimpa seluruh negeri, sebab sudah menjadi sunnatullah. Manakala kemungkaran terjadi di mana-mana dan tidak ada yang peduli, masyarakat acuh tak acuh, tidak saling melarang,
maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau azab itu turun, tidak hanya menimpa kepada pelaku-pelaku kemungkaran saja, tetapi orang-orang baik, anak-anak tak berdosa, orang tua jompo yang tak berdaya, semuanya akan merasakan dampaknya. Inilah sebagian mereka makna daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, hendaklah kalian semuanya, hendaklah mereka takut fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, Radio Bunda Tanah Melayu yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, umat-umat terdahulu, banyak yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka tidak lagi saling mencegah kemungkaran yang terjadi di masyarakatnya. Sebagaimana yang dialami oleh kaum Bani Israel terdahulu, umat-umat lainnya yang mengabaikan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Artinya, orang-orang yang kufur dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan atau ucapan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, Radio Bunda Tanah Melayu dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi anil mungkar sesungguhnya menjadi kebutuhan bersama umat manusia. Setidaknya bagi suatu negeri atau suatu komunitas agar mendapatkan keberkahan serta terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka melalui amar ma'ruf nahi anil mungkar, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi bagi umat Islam dengan predikat umat yang terbaik, yaitu khairah ummah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan amar ma'ruf nahi anil mungkar daripada beriman. Sebagaimana tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar wa tu'minuna billah. Yang pertama kali adalah keistimewaan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Umat Islam adalah umat terbaik bagi segenap umat manusia, umat yang paling memberi manfaat kepada manusia, karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tegakkan itu dengan jihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta mereka. Inilah anugerah yang sempurna bagi manusia. Hadirin wal hadirat, as-shaimin was shaimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir daripada ayat tersebut, yaitu wa ulaika humul muflihun, menegaskan bahwa keberuntungan itu khusus bagi mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Sedangkan meraih keberuntungan tersebut hukumnya fardu ain. Semuanya kita ingin beruntung, semua manusia ingin beruntung, dan orang yang beriman, orang yang Islamlah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar hukumnya wajib ain, karena kita sebagaimana kaidah usulnya mengatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu lain, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Maka kita semuanya, ayo sama-sama kita sempurnakan sebagaimana profesi daripada kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Yang artinya, barang siapapun yang melihat, yang mengetahui suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku amar ma'ruf nahi anil mungkar adalah orang yang menunaikan dan melaksanakan suatu fardu, bisa dikatakan fardu ain atau fardu kifayah. Mereka memiliki suatu keistimewaan daripada orang-orang yang melaksanakan satu fardu lain, karena pelaku hanya menghilangkan dosa. Kalau fardu ain hanya menghilangkan dosa daripada dirinya sendiri. Sedangkan kalau fardu kifayah menghilangkan dosa daripada dirinya dan kaum muslimin seluruhnya. Maka amar ma'ruf nahi anil mungkar adalah di samping kewajiban pribadi atau fardu ain adalah kewajiban kita bersama atau yang disebut dengan fardu kifayah. Maka ketika fardu ain ditinggalkan, maka hanya dia saja yang berdosa. Sedangkan kalau fardu kifayah ditinggalkan, kita semuanya yang kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kita tegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar, yaitu kita melaksanakan memerintah suatu kebajikan dan mencegah suatu kemungkaran. Pastilah Allah nanti akan mendatangkan suatu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Kita
Ada amar ma'ruf nahi anil mungkar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di kantor bisa amar ma'ruf, kita di ladang bisa amar ma'ruf, kita sebagai penjual bisa amar ma'ruf, kita sebagai pembeli bisa juga amar ma'ruf. Maka dari sisi apapun lini kehidupan, kita semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menegakkan suatu kebajikan dan mencegah suatu kemungkaran. Begitu juga puasa ini adalah melatih kita semuanya untuk amar ma'ruf nahi anil mungkar. Yaitu apa? Kita menghilangkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang tak baik. Kebiasaan-kebiasaan kita makan, minum karena diri kita sendiri. Dan kita alhamdulillah sekarang pada waktu puasa makan minum kita mengikuti daripada aturan-aturan agama. Kita tidak boleh makan dan minum pada waktu siang, dan kita diperbolehkan pada waktunya diperbolehkan untuk makan dan minum. Meninggalkan suatu kebiasaan-kebiasaan itu sangat berat sekali. Maka dengan puasa inilah hikmah daripada puasa kita, insya Allah akan membentuk pribadi-pribadi yang siap untuk amar ma'ruf nahi anil mungkar. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan suatu keistiqomahan, istiqomah fid dakwah, istiqomah fil ibadah, istiqomah senang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga singkat yang kami sampaikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.